Selamat pagi anak-anak semuanya. Ya, kita masih melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Ya, anak-anak. Nah, pelajaran bahasa Indonesia ini kita akan mempelajari ada 3 bagian, yaitu pertama mencari kata kunci. Yang kedua, membuat kesimpulan. Dan yang ketiga, menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan. Anak-anak, dalam pembelajaran bahasa Indonesia kali ini memang agak panjang dan rumit, ya. Ibu hanya menjelaskan yang sedikit, ambil materi yang sedikit, karena dimana di sini Ibu lihat lebih condong ke latihan. Ya, pelatihannya membaca teks. Di situ nanti terdapat atau kita akan bisa melihat mana kata kunci, mana kesimpulan. Nah, sebelumnya tentu kita akan menguraikan sedikit penjelasan dari materi, ya. Nah, kata kunci itu adalah kata yang berisi informasi yang penting dalam kalimat. Jadi kita harus ingat kunci, ya. Ibaratnya kita kalau mau masuk rumah, ya, kalau nggak ada kunci kita nggak akan bisa masuk. Jadi itulah kunci, ya utamanya. Jadi kata yang berisi informasi yang penting dalam sebuah kalimat. Nah, jadi kalau untuk membaca informasi, kita mengetahui informasi itu, kita harus membaca naskah atau teks berulang-ulang supaya kita dapat mencari kata kunci maupun kesimpulan, ya. Nah, ciri-ciri suatu paragraf yang terdapat dalam kata kunci, ya. Yaitu pertama, kata-katanya diulang pada kalimat lain. Jadi ada pengulangan kata dalam kalimat itu, ya, dalam paragraf. Nah, kata-katanya mendapat pengganti pada kalimat lain. Dan kalimatnya sama sekali tidak memiliki kata atau frase transisi. Tidak memiliki frasa transisi, ya, bukan frasa. Nah, jadi Ibu ulangi, ciri-ciri suatu kata kunci, ya, dalam paragraf, ya. Kata-katanya diulang pada kalimat lain, yaitu kata-katanya mendapat pengganti pada kalimat lain dan tidak memiliki kata atau frasa transisi. Itu dia kata kunci, ya. Nah, yang kedua, membuat kesimpulan. Kesimpulan itu adalah pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri, ya. Jadi kamu sendiri buat pernyataannya yang berdasarkan dari kalimat penjelas maupun dengan kata-kata sendiri. Nah, syaratnya yaitu apa? Ya, syaratnya pertama, kesimpulan harus berupa hasil analisis dan teks yang telah dibaca. Jadi tidak boleh menyimpang dari teks yang kamu baca, ya. Yang kedua, menggambarkan seluruh isi paragraf. Jadi terdapat pada paragraf semua isinya, ya. Tiga, serta hanya berisi hal-hal yang ada dalam paragraf. Berarti nggak boleh menyimpang, itulah, ya, dalam paragraf. Nah, langkah dalam menentukan kesimpulan adalah pertama, kamu harus membaca bacaan dengan seksama, ya. Yang kedua, temukan pokok isi bacaan tersebut. Nah, yang ketiga, baru kamu rangkaikan ide-ide dalam pokok bacaan, ya. Kesimpulan harus berupa pernyataan yang menggambarkan seluruh isi bacaan. Jadi ide intinya tidak boleh menyimpang dari paragraf, sesuai dengan isi bacaan tersebut, ya. Nah, berikut adalah metode yang dapat digunakan untuk menyimpulkan paragraf. Kamu nanti bisa baca halaman 13, ya. Halaman 13. Nah, di situ ada 4 poin, ya. Dan bagian C, menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan. Apa itu konsep? Konsep itu adalah ide abstrak yang dapat digunakan untuk mengadakan klasifikasi atau penggolongan yang pada umumnya dinyatakan dengan suatu istilah atau rangkaian kata.
Nah, di sini kamu bisa baca semuanya. Ya, Ibu akan uraikan. Nah, di sini ada juga sifat konsep. Sifat konsep itu ada 6. Ya, antara lain Ibu baca 1, bersifat abstrak. Ya. Nah, yang kedua, bukan persoalan arti kata seperti dalam kamus. Itu sifat konsep. Kegunaan konsep ada 6 poin. Salah satunya Ibu baca, menghadapi lingkungan yang kompleks dan luas serta mengurangi kesulitan dalam menguasai fakta-fakta yang ada selalu bertambah. Untuk selanjutnya kamu bisa baca, ya. Nah, ingat kamu baca nanti sifat konsep dan kegunaan konsep biar kamu bisa mengerjakan latihan selanjutnya. Jadi di sini tadi Ibu bilang harus banyak latihan bacaan teks supaya kita lebih memahami pengertian dari kata kunci dan juga kesimpulan. Jadi kalau Ibu jelaskan sedikit dia, ya kamu tak akan mengerti. Kita akan menjumpai latihannya. Nanti kamu bisa kerjakan latihannya hanya nomor 1 sampai 10 itu pilihan berganda seperti tahun lalu biasa, ya. Nah, oke, anak, inilah pembelajaran kita untuk bahasa Indonesia. Ibu harap kamu supaya membaca berulang karena materinya agak sulit ya, anak. Oke, selamat belajar.